rekan-rekan anggota Forkopimda Kabupaten Maluku Tengah, pimpinan instansi vertikal, sipil, TNI dan Polri, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah, penjabat sekretaris daerah, para asisten, kepala dinas dan kepala bagian, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kepemudaan dan organisasi perempuan, para camat, kepala pemerintahan dan usaha negeri, para wartawan media cetak dan elektronik, Bapak Ibu undangan, hadirin sidang dewan yang terhormat, yang tidak sempat kami sapa satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami yang sungguh kami hargai dan kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita berkesempatan menghadiri agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka HUT Kota Masohi yang ke-66 tahun dalam keadaan sehat walafiat. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih bisa sekali lagi berada di mimbar dewan yang terhormat ini. Untuk itu, izinkan saya dan keluarga untuk kembali mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Gubernur Maluku dan Inalatu Maluku serta pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada saya sebagai penjabat Bupati Maluku Tengah. Hadirin di sidang dewan yang terhormat, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa sejarah perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari kontribusi besar peranan putra-putri terbaik dari Provinsi Maluku dan khususnya Kabupaten Maluku Tengah dalam mendukung perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Itulah yang menjadi alasan Maluku merupakan salah satu dari 8 provinsi yang terbentuk setelah Indonesia merdeka dan sekaligus sebagai alasan dari sang proklamator Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Soekarno Putra Sampanya menapakkan kakinya di bumi Pamahanusa untuk meresmikan dan memberikan nama Masohi sebagai ibu kota Kabupaten Maluku Tengah. Eksistensi Kota Masohi hingga usia yang ke-66 tahun tentunya tidak terlepas pula dari ikhtiar dan komitmen para pendiri daerah dan terutama para raja, tokoh adat, tokoh masyarakat, terkhusus dari negeri Amahai, Makariki, Halulu, Ruta, Sepa, Tamilo, dan negeri-negeri lainnya. Bagi saya, gerak sejarah pembangunan Kota Masohi dan Kabupaten Maluku Tengah juga tidak terlepas dari peranan maupun kontribusi DPRD
Kabupaten Maluku Tengah di setiap generasi kepemimpinan sejak tahun 1957 sampai saat ini. Untuk itu, pada kesempatan yang sungguh berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada putra-putri terbaik daerah ini atas jasa, perjuangan, dan komitmen bagi pembangunan Kota Masohi dan Kabupaten Maluku Tengah tercinta. 66 tahun adalah perjalanan yang cukup panjang bagi sejarah pembangunan Kota Masohi sejak terbentuk. Tugas kita saat ini adalah menata serta membangun Kota Masohi dan Kabupaten Maluku Tengah yang telah diwariskan dan diinspirasi oleh komitmen dan keteladanan para tokoh dan pemimpin terbaik di daerah ini. Bertolak dari histori itu, maka pada peringatan hari ulang tahun ke-66 Kota Masohi tahun 2023 ini, kami mengangkat tema menata dan membangun Kota Masohi, jejak tapak tangan putra sang fajar yang terabaikan dalam pembangunan nasional. Memotret realita Kabupaten Maluku Tengah saat ini dan mainstream kebijakan pembangunan nasional, maka kami menetapkan 15 prioritas pembangunan Maluku Tengah dalam 1 tahun kepemimpinan kami ke depan, yaitu pertama, percepatan penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim yang akan kita prioritaskan pada santunan duafa, tabungan siapa, kasih sayang duafa, santunan kematian, angkutan jenazah gratis, insentif marbot masjid dan tuagama, insentif penghulu masjid, pemanfaatan ketahanan rumah duafa, serta peningkatan produksi minyak kelapa dalam untuk kebutuhan duafa. Bapak Ibu, terkait dengan poin yang pertama, prioritas pertama ini kami telah membentuk 3 tim. Tim yang pertama adalah tim pengolah data Capil dan P3KE dari Kementerian Koordinator Ekonomi. Tim ini telah mengolah 427.000 data penduduk Maluku Tengah, dan dari data Capil terdapat 1.000 lebih data anomali dan sudah diekstrak, sudah ditandai dan dikeluarkan. Kemudian ada sekitar 72.000 lebih data P3KE yang saat ini sedang diverifikasi karena masih ada berbagai kekurangan, diantaranya ada yang belum bernik, nomor identitas, kemudian pemilahannya ke dalam desil 1 kemiskinan ekstrim, desil 2 miskin, dan desil 3 hampir miskin masih tumpang tindih. Dan kami juga membentuk tim yang kedua, yaitu tim santunan duafa yang sedang mengolah data 15.000 lebih kabupaten yang ada di Kota Masohi dan seluruh kecamatan. Dan tim yang ketiga adalah ada sekitar 90 orang yang terdiri dari seluruh pendamping desa yang sedang mengolah data SDGs, Sustainable Development Goals, yang menjadi persyaratan penilaian kinerja pembangunan desa dan daerah. Semua tim sedang bergerak, dan khusus untuk Kota Masohi saat ini kita verifikasi full dan hampir selesai, karena Kota Masohi tidak mempunyai dana desa sehingga di backup full oleh pemerintah daerah. Kemudian untuk seluruh desa, seluruh negeri, kita berterima kasih kepada Inalatu dan para
Latupati, para raja, juga para sendiri telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung program duafa. Dan satu hal, tabungan dompet siapa kasih sayang duafa yang sudah terkumpul hingga hari ini sejak di launching ada sekitar hampir 200 juta, dan banyak pula dari Bapak Dewan yang terhormat sudah menyumbang. Kami juga mengucapkan terima kasih, dan ada dukungan khusus dari Basnas untuk 3 bulan terakhir akan diberikan 600 juta yang khusus akan mendukung untuk insentif bagi para penghulu masjid dan kegiatan lainnya. Ini teman-teman di Klasis juga sudah memberikan dukungan untuk para pendeta. Jadi kami berkomunikasi dengan Basnas dan mereka bersedia untuk memberikan dukungan penuh khususnya Kota Masuri, dan juga ada tambahan untuk seluruh desa. Yang kedua, percepatan penurunan stunting melalui inovasi Gema Inalatu Maluku Potong Pele Stunting, Lomba Krenova Kreatif, dan inovasi Gema Inalatu Maluku Potong Pele Stunting, Orang Tua Asuh Balita Stunting, serta PMT Pemulihan Balita Stunting oleh Pemda dan desa atau negeri. Ini merupakan instruksi pemerintah pusat melalui Bapak Presiden, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri, dan kita telah bergerak untuk itu. Kami sangat berterima kasih pada Dinas Kesehatan, DKK, dan seluruh desa atau negeri, para kepala pemerintahan desa atau negeri dan para camat yang saat ini terus bergerak untuk memberikan perhatian penuh. Yang ketiga, penguatan pemberdayaan UMKM melalui pinjaman tanpa bunga, kerjasama PBB, pemerintah, bisnis, dan bank, bansos stimulan, pemberdayaan usaha ultramikro dan mikro pendukung duafa. Saya ingin cerita sedikit, Bapak Ibu sekalian, khusus untuk santunan duafa ada 2 bentuk. Yang pertama adalah santunan uang tunai, dan yang kedua adalah pangan tunai langsung. Untuk pangan tunai langsung, kita akan memberikan uang kepada para pedagang kecil, ultramikro dan mikro. Kemudian para santunan duafa akan mengambil kebutuhan pokok dari para usaha mikro dan ultramikro tersebut. Nah, salah satunya produksi minyak kelapa khusus untuk kebutuhan duafa akan diambil secara keseluruhan dari produksi lokal, sehingga bisa mendorong usaha pengolahan minyak kelapa dalam di Kabupaten Maluku Tengah. Keempat, pengendalian inflasi melalui subsidi transportasi dan harga barang pokok, kerjasama dengan Pemda, pengolah beras, kantor pos, dan pedagang, kerjasama dengan pemerintah kabupaten, Sin dan Rapam Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, kemudian Gerakan Menanam dan Pasar Murah. Khusus untuk kerjasama dengan Kabupaten Probolinggo, beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan di mimbar yang terhormat ini, Ibu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Kepala Dinas Perindak sudah melakukan kunjungan dan pembahasan dengan 2 kabupaten tersebut, dan kami secara langsung menjejaki atau menindaklanjuti hasil pembahasan tersebut sudah ke Kabupaten Probolinggo dan melakukan penandatanganan MOU dan PKS bersama dengan pemerintah Kabupaten Probolinggo. Khusus untuk bawang, nanti kita lanjutkan dengan gula putih. Untuk bawang mungkin
pagi saya sudah tanya kedua kepala dinas tersebut, menjawab dengan tegas, satu minggu sampai 2 minggu ke depan sekitar 30 ton bawang merah sudah akan didatangkan dari Probolinggo langsung ke Kabupaten Maluku Tengah. Para pedagang juga sudah kita akomodasikan, dan pada saat kunjungan ke sana kita menghadirkan satu pedagang. Perbedaan harga bawang merah di Probolinggo untuk kualitas super 19.000, di Maluku Tengah sudah 28.000. Nanti kalau dijual mungkin sekitar 21.000 sampai 22.000. Jadi sangat luar biasa menekan harga bawang merah di Kabupaten Maluku Tengah. Itu salah satu contoh. Kemudian kita juga melakukan penguatan produksi beras di Kabupaten Maluku Tengah. Kita telah mengalokasikan anggaran sekitar 400 juta untuk 2 pengolah beras, dan kita akan mensubsidi transportasi hingga ke desa-desa dan juga transportasi harga beras. Harga beras saat ini di pasar sudah 15.000 sampai 17.000. Sementara harga tertinggi, eceran tertinggi untuk beras medium itu 11.000, jadi sudah sangat luar biasa. Oleh karena itu, besok 30 ton beras yang sudah diproduksi di Komisota akan didistribusikan dan dijual secara murah di bawah harga head di pameran pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan. Khusus untuk pengendalian inflasi, kita juga telah bertemu dengan Badan Ketahanan Pangan Nasional, dengan Kementerian Pertanian, dan dengan Kementerian Perhubungan untuk membackup tol laut masuk ke Maluku Tengah. Dan kita membahas dengan 3 sekretaris jenderal kementerian masing-masing di Jakarta, dan insya Allah kita akan didukung oleh pemerintah pusat dengan masuknya tol laut di Maluku, sehingga barang-barang yang masuk ke Maluku akan menjadi lebih murah karena disubsidi oleh pemerintah. Dan kita berharap ada muatan balik harga-harga yang diproduksi oleh petani atau nelayan akan bisa mendekati harga pasar yang ada di pusat-pusat industri pengolahan maupun harga ekspor. Kelima, penguatan reformasi birokrasi. Keenam, peningkatan pendapatan daerah melalui berbagai inovasi. Salah satunya adalah ASN, lunas bayar PBB 2, INB, dan retribusi sampah. Ini adalah catatan penting. INB pada saat kita mulai menjalankan tugas tercatat ada sekitar 300 juta lebih. Setelah kita turun ke beberapa kecamatan dan mensosialisasikan, mengajak seluruh ASN, maka saat ini sudah masuk baru 2-3 kecamatan, itu sudah melewati 1 miliar lebih. Ini sangat luar biasa untuk INB. Dan khusus untuk PBB kedua juga pergerakannya mengalami lompatan. Setiap tahun, setiap bulan ada sekitar 100 juta. Saya lihat untuk 3 bulan terakhir itu 400 juta sampai 600 juta per bulan. Jadi ini sangat luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Maluku Tengah karena telah mendukung gerakan inovasi ini. Ketujuh, peningkatan kualitas dan jangkauan layanan pendidikan dan kesehatan melalui berbagai program inovasi yang sudah beberapa kali saya sampaikan pada forum yang terhormat ini. Kesembilan, tadi 7 kesehatan, 8
pendidikan yang saya sudah gabung. Ke-9, percepatan pembangunan desa. Ini sangat luar biasa. Kita beberapa waktu lalu, rapat 3 hari, seluruh APBD desa langsung ditetapkan atau disepakati. Dan seluruh desa sudah bersepakat dan seluruh Sadiri Negeri sudah bersepakat insentif kepala pemerintahan negeri dan seluruh Sadiri Negeri dan jajaran pemerintahan negeri sudah naik, sudah dinaikkan. Jadi ini sangat luar biasa. Dan satu lagi, asosiasi Sadiri Negeri kemarin baru ditetapkan oleh rapat seluruh Sadiri Negeri, dan setelah ulang tahun Kota Mausoli akan kita resmikan. Dan kepada Sadiri Negeri dan Latupati Negeri kita akan menyediakan kantor khusus di Dinamarina. Kita menggunakan pasar yang ada di Dinamarina, dan juga kepada kantor kelurahan Ampera. Kami sangat berharap dukungan penuh dari DPRD untuk rehab kembali kantor pasar yang saat ini belum difungsikan. Ke-10, percepatan penanganan konflik yang kita sudah lakukan dalam berbagai kesempatan dan kegiatan. Terima kasih kepada pimpinan DPR dan anggota serta pimpinan TNI dan Polri yang mendukung penuh percepatan penanganan konflik di Kabupaten Lombok Tengah. Ke-11, peningkatan layanan persampahan, dan ini kami juga berterima kasih pada Dinas Lingkungan Hidup dan juga para raja dan latupati yang telah menganggarkan sebagai besar ada TOSA di seluruh negeri. Dan khusus di Kota Mausoli, terima kasih kepada lurah, camat Kota Mausoli dan seluruh lurah dan para RT yang telah menghadirkan inovasi Pakalimber Hijau Kota Mausoli. Ke-12, penguatan peran pemuda dan olahraga melalui pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga, pelaksanaan berbagai event olahraga, pembinaan olahraga berprestasi dan pengembangan sekolah sepak bola. Terima kasih pada Forkopimda, pimpinan DPRD, Pak Dandim dan jajaran, Pak Kapolres dan jajaran, Pak Kajari dan jajaran, Pak Denpom, Pak dan Brigit, Pak Dadion dan Pak Dadion Kapolresi dan Dadion Brimob, juga pada pimpinan instansi sipil vertikal lainnya yang telah bersedia menjadi koordinator dan ketua pelaksanaan berbagai event dalam rangka memeriahkan HUT Kota Mausoli yang ke-66 di tahun 2023. Sekali lagi kami mengaturkan banyak terima kasih, dan khususnya kepada bapak-bapak pimpinan dan anggota DPRD. Terima kasih juga karena rancangan peraturan tentang pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga didukung penuh, dan saat ini Dinas Pemuda dan Olahraga sudah pada tahap akhir, tinggal menunggu rekomendasi dari pemerintah provinsi. Mudah-mudahan dalam bulan ini sudah bisa keluar sehingga peningkatan penguatan fasilitasi dukungan kepada pemuda dan olahraga bisa maksimal di Kabupaten Maluku Tengah. 13, penguatan inovasi daerah melalui berbagai kegiatan inovasi. Ke-14, peningkatan investasi melalui berbagai kegiatan kemudahan investasi dan pemanfaatan teknologi dan optimalisasi produk unggulan daerah. Ke-15, percepatan pembangunan infrastruktur melalui penyediaan berbagai sarana dasar dan sarana pendukung dan
sektor lainnya. Hadirin sidang dewan yang terhormat, kami yakin dan merasakan bahwa dukungan dan kolaborasi dengan dewan yang terhormat dan para pemangku kepentingan di daerah ini bersama seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah, kecamatan dan seluruh Latupati dan Sabili negeri akan menjadi kekuatan dan energi yang luar biasa dalam mewujudkan dan membangun Maluku Tengah menjadi kabupaten yang lebih maju, bermartabat dan lebih sejahtera, dan terutama Kota Masohi sebagai kota modern dan kota yang maju. Untuk itu, saya mengajak sidang dewan yang terhormat dan seluruh hadirin, mari kita membangun Maluku Tengah dengan komitmen dan pengabdian tanpa batas, melayani yang belum terlayani, menjangkau yang belum terjangkau, memperbaiki yang masih kurang, dan memperkuat yang sudah bagus untuk membangun Maluku Tengah sebagai jajaran Indonesia Timur, mendukung pembangunan Maluku Bebas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan keberkahan kepada masyarakat dan daerah teristimewa di Kota Masohi. Dirgahayu Kota Masohi yang ke-66. Jayalah selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.